Belum mendapati kejelasan terkait status hak guna pakai pasar hewan ternak di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, puluhan pedagang hewan ternak bermusyawarah mencari solusi terkait permasalahan ini. Pedagang yang berkumpul pada Senin malam ini mengaku telah dijanjikan pihak Kabid Pasar Desperindak Nganjuk untuk kejelasan hak guna pakai pasar setelah pasar hewan selesai dibangun. Untuk diketahui, pembangunan pasar hewan ternak tersebut dibangun menggunakan dana swadaya pedagang oleh pengarahan Kepala Desperindak yang saat itu masih dijabat Heni Rohtanti. Kemudian dibentuk kepanitiaan untuk anggaran pembangunan pasar dan telah disepakati seluruh anggota untuk membayar 11 juta rupiah tiap orang. Dari 30 orang, hanya 19 orang yang telah lunas. Dari arahan Kadis Perindak kios pasar hewan yang telah selesai pembangunannya ini untuk terlebih dahulu digunakan, kemudian diobservasi untuk status hak guna pakainya. Namun kios pasar tersebut belum mempunyai fasilitas yang memadai. Ini menginginkan kejelasan masalah hak guna pakai pasar hewan Sukomoro. Kenapa Pak? Hingga saat ini kenapa Pak sampai menanyakan itu? Karena sampai saat ini belum ada kejelasannya. Ya dulu seperti apa yang disampaikan oleh dinas sendiri terkait mekanismenya? Terkait dengan mekanismenya, setelah nanti selesai pembangunan akan dimunculkan hak guna pakai. Kapan itu yang dijanjikan? Pada waktu itu oleh Kabid Pasar Sukomoro. Terus dijanjikan kapan itu? Dan itu diadakan sosialisasi dengan Kadis di pasar, kantor pasar Sukomoro. Itu kata Pak Kadis, masalah hak guna pakai sedino iso dadi, itu bilangnya, 1 hari pun bisa jadi gitu. Terus untuk sekarang ini untuk pembangunan pasar sendiri sudah selesai Pak? Sudah selesai dan kemarin sampai terkena musibah puting beliung, kita sudah memperbaiki. Total dari para pedagang ada berapa yang belum mempunyai hak guna pakai? Keseluruhan belum punya. Total berapa Pak? Total keseluruhan itu 30. Tapi yang sudah lunas pada waktu awal itu orang 19. Terus dari dinas sendiri dijanjikan seperti apa? Ya, dinas katanya nanti kalau sudah selesai dan permohonan semua surat-surat sudah selesai, katanya akan dimunculkan hak guna pakai. Kenapa sampai sekarang belum ada kejelasan yang pasti? Terus kalau tidak segera dimunculkan, ini langkah apa yang diambil dari? Langkah kita mau menghadap kepala dinas, bagaimana kejelasan. Terus nantinya terkait dengan para pedagang ini, berarti sejauh ini belum menempati bedak tersebut Pak? Ya ada yang sudah menempati, juga ada yang belum, karena Pak Haris minta ditempati dulu baru dikeluarkan hak guna. Tapi kita mau menempati itu, kita kan keamanan belum ada, 1 listrik belum ada, 2 masalah air belum ada, kita juga kerepotan. Terus kita bagaimana kok dikatong-katongkan kayak begini? Nah, saya sebagai ketua panitia ini menuntut saya semua. Bila mana ini tidak dimunculkan, nah, guna dia mau meminta ganti rugi keuangannya. Berarti masyarakat ini atau pedagang ini swadaya Pak ya? Untuk Swadaya murni itu. dengan arahan siapa itu Pak? Dulu Pada waktu itu arahan kepala dinas, pada waktu kepala dinasnya Bu Eni. Terus berapa Pak terkait iuran bedak itu? Iuran itu berdasarkan musyawarah mufakat bersama dengan ditunjukkan pada waktu itu rapnya itu 11 juta dan seluruh pemohon itu sanggup. Akhirnya kita dibentuk suatu panitia. Terus harapannya seperti apa nantinya terkait dengan permintaan para pedagang ini? Harapannya permintaan pedagang kalau memang sudah hak guna dikeluarkan, kita tetap kena distribusi pemerintah. Berarti untuk penambahan aset daerah juga Nganjuk. Nah, kalau sudah munculnya hak guna itu nanti akan ditempati juga. Karena mau rehab, mau pasang sumber. Nah, sementara selama ini belum ada kejelasannya. Hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak dinas sendiri dan para pedagang ini pun akan menghadap ke kepala dinas untuk berkoordinasi terkait permasalahan tersebut.
Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.